Masya Allah, jadi memang ada beberapa hal-hal yang positif ketika kita jalan-jalan, traveling, melihat sesuatu yang baru. Salah satunya adalah melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah yang lain dengan alam yang sangat indah. Kemudian kita bisa mempelajari suku, ras dari bangsa lain seperti apa, budayanya seperti apa, peradabannya seperti apa gitu, Cah ya. Iya, jadi kita jalan-jalan juga sambil belajar menuntut ilmu. Tapi memang kalau untuk wanita ada dua pendapat ya. Jadi memang ada yang bilang bahwa wanita boleh berpergian tanpa mahramnya ketika keluar rumah, tapi ada juga yang bilang bahwa tidak boleh keluar tanpa mahramnya. Namun apapun itu, yang pasti kalau misalnya sudah menikah nih atas izin suami. Izin suami. Tapi mungkin kalau memang kita datang ke satu tempat yang baru, kita kan nggak tahu tempatnya aman atau enggak kan. Iya. Kalau ada temennya mungkin akan jauh lebih safe gitu. Betul sekali. Nah, setelah ini kita juga masih ada berita yang sangat menarik lagi nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Dari orang-orang sebelum ajalnya tiba. Jadi orang-orang yang memang mungkin sakit keras, kemudian dia sudah punya perasaan bahwa hidup tidak akan lama lagi, kemudian ada pesan-pesan terakhir sebelum dia wafat gitu ya. Betul, dan mungkin kita penasaran juga bagaimana sih pandangan di dalam Islam dalam memandang hal tersebut. Mungkin langsung saja kita lihat ya. Ini dia. Pesan-pesan terakhir yang mengharukan. Pemirsa beriman, kematian adalah perkara yang menjadi rahasia Allah yang tidak seorang pun mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Meski begitu, terkadang beberapa orang bisa merasakan firasat sesaat sebelum ajal menjemputnya. Jika kita diberi kesempatan mempunyai firasat sebelum meninggal, tentu salah satu yang akan kita lakukan adalah menuliskan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan pesan-pesan lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang ini, mereka menuliskan sebuah pesan terakhir di detik-detik sebelum ajal menjemput mereka. Dan kali ini, tim Berita Islami akan merangkumnya dalam pesan-pesan terakhir yang mengharukan. Yang pertama adalah Dr. Milada Hirakova, seorang politikus ulung asal Ceko. Pada tanggal 27 September 1949, ia dituduh merencanakan konspirasi dalam penolakannya terhadap pemerintah komunis. Setelah ditangkap dan disiksa secara psikologis, para komunis menghukum gantung pada 27 Juni 1950. Sebelum eksekusi, dia diperbolehkan untuk menulis 3 surat. Namun salah satu suratnya yang ditulis untuk putrinya tidak disampaikan kepada siapapun. Dan pada tahun 1990, surat tersebut diterbitkan dalam sebuah buku. Bagian dari surat tersebut berbunyi, "Bukan karena alasan aku tidak terlalu mencintaimu. Aku mencintaimu murni dan sungguh-sungguh sebagaimana ibu-ibu lain mencintai anak-anak mereka. Tapi aku mengerti bahwa tugas di sini di dunia ini untuk berbuat baik. Jangan takut dan sedih karena saya tidak akan kembali lagi. Pelajari anakku, untuk melihat hidup ini adalah masalah serius. Hidup itu sulit, tidak memanjakan siapapun, dan hidup ini sedang mencobamu, memberi sakit 10 kali lipat. Biasakan dirimu dengan itu, tapi jangan biarkan itu mengalahkanmu untuk berbuat baik. Yakinkanlah dirimu untuk melawannya." Kemudian berikutnya adalah pesan terakhir yang ditulis seorang ibu bernama Beth O'Rourke. Setelah mengetahui hidupnya tak akan lama lagi karena kanker ganas terus menggerogoti tubuhnya, O'Rourke diselimuti kesedihan karena ia harus meninggalkan 2 anak dan suami tercintanya. Dalam sepucuk surat, O'Rourke mencurahkan rasa sedih dan kasih sayangnya, sebagaimana yang berbunyi, "Aku menikmati setiap saat bersama keluarga saya, orang-orang hebat, orang-orang yang sedih, mudah dan kasar. Saya berdoa mereka telah belajar untuk merasakan rasa yang mendalam dari iman yang saya bagikan. Tidak peduli perjalanan ini akan membawa saya kemana, saya akan selamanya membawa cinta keluarga
bersama dengan saya, karena saya yakin ada bagian dari diriku yang selamanya akan tetap bersama mereka. Pemirsa beriman, pesan terakhir sebelum meninggal seringkali disebut dengan wasiat. Kata wasiat sendiri sebenarnya adalah kosakata dalam bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, wasiat mempunyai makna, yaitu perintah yang ditekankan. Sedangkan wasiat dalam makna yang luas adalah nasihat yang diberikan kepada seorang yang dekat di hati, seperti anak, istri, orang tua, saudara, saudara maupun teman, untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap penting dan baik. Terkait wasiat yang disampaikan oleh orang yang hendak meninggal, terdapat dua kategori. Yang pertama adalah wasiat kepada orang diminta untuk melakukan suatu hal, seperti membayar hutang, merawat anak yang ditinggalkan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah wasiat dalam bentuk harta yang akan diberikan pada pihak tertentu, dan pemberian ini dilakukan setelah pemberian wasiat meninggal dunia. Dan dalam kategori wasiat ini, wajib dilakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan wasiat dalam hal pesan-pesan kepada orang-orang yang dicintai, hendaknya berupa pesan-pesan yang baik, yang bermanfaat bagi yang menerima dan yang memberi pesan itu sendiri. Pemirsa beriman, itulah beberapa pesan-pesan terakhir yang mengharukan dari beberapa orang sebelum mereka meninggal. Semoga ini dapat mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita, sehingga kita dapat terus meningkatkan ibadah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dalam kategori wasiat ini wajib dilakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan wasiat dalam hal pesan-pesan kepada orang-orang yang dicintai, hendaknya berupa pesan-pesan yang baik, yang bermanfaat bagi yang menerima dan yang memberi pesan itu sendiri. Pemirsa beriman, itulah beberapa pesan-pesan terakhir yang mengharukan dari beberapa orang sebelum mereka meninggal. Semoga ini dapat mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita, sehingga kita dapat terus meningkatkan ibadah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memang kematian itu adalah sepenuhnya kekuasaan Allah, Cai. Tapi memang manusia kalau ada yang katanya sudah mengetahui ketika ajal sudah dekat, kemudian menuliskan pesan-pesan kepada keluarga dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika pesan itu memang mengarahkan kepada mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang paling penting juga adalah masalah warisan tentunya, Cai, ya. Betul, dan tapi memang begini, apapun itu kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan kematian, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia pasti akan kembali lagi kepada Allah. Betul sekali, mudah-mudahan kita semua Allah izinkan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian kita bisa dikumpulkan kembali dalam surga yang paling indah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pemirsa, sudah 3 berita yang hari ini kami sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua, ya. Insya Allah juga bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa untuk saksikan terus berita Islami siang dan berita Islami masa kini hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.